Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Parwati dengan NIM 2105808, Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia untuk pembangunan masyarakat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian Presiden Joko Widodo membenarkan jika fokus perhatian selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK selama ini salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, selain berkonsentrasi pula pada pembangunan sumber daya manusia guna menghadapi persaingan global. Presiden Joko Widodo mengatakan dua fondasi untuk menghadapi persaingan global, yakni membangun infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Dua hal penting itu akan mengantarkan sebuah negara menjadi maju dan mampu bersaing dengan negara lain. Itu yang membuat Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Maju merupakan negara yang memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik. Saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 14 November 2019, Presiden mengatakan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan dua tahapan awal bagi sebuah negara untuk menjadi negara maju. Dua upaya tersebut yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Infrastruktur yang harus segera dikerjakan dan akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian masuk ke rencana besar kedua yang lebih sulit, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Saat ini negara Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi awal kemajuan. Arah pembangunan infrastruktur Indonesia sekarang misalnya pembangunan jalan tol yang telah diselesaikan harus dihubungkan dengan sentra-sentra produksi dan industri yang ada di sekitarnya. Dengan cara ini, perekonomian daerah akan semakin berputar dan diharapkan akan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Arah pembangunan infrastruktur Indonesia tahun 2045 adalah memperkuat konektivitas antar kota dan antar pulau, pemenuhan pelayanan dasar, pemerataan, antisipasi perubahan iklim, dan infrastruktur perkotaan dan perdesaan. Selain infrastruktur, ada juga upaya peningkatan sumber daya manusia yang menjadi program prioritas pemerintah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan sumber daya manusia yang akan membuat dan mengelola serta menerapkannya, sehingga sumber daya manusia menjadi aset dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. Aset paling strategi bagi suatu bangsa dan negara adalah sumber daya manusia, karena kemajuan suatu bangsa dan negara bukan hanya bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam, namun juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh mutu dan tingkat pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah. Makin tinggi tingkat pendidikan, maka makin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.